Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takzimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Anallah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, yakni Bapak Ahmad Humaidi MPDI, dan yang saya hormati Kaprodi Prodi PAI, yakni Ibu Gustiana Arisanti MPDI, dan dosen pengampu Makul Studi Usul Fiqh, yakni Ibu Umi Laila Maghfirah MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah. Saya dari Prodi PAI kelas 3D yang akan membahas tentang uruf dan maslahah musalah. Dalam perkembangan hukum Islam, para ulama tidak hanya mengandalkan dalil-dalil tekstual seperti Al-Quran dan hadis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dua konsep penting yang memfasilitasi fleksibilitas hukum Islam tersebut adalah uruf dan maslahah mursalah. Keduanya berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum yang tidak dijelaskan secara detail oleh nas, namun tetap menjaga tujuan utama syariat Islam. Yang pertama adalah pengertian uruf. Uruf adalah adat atau kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, dikenal secara luas, dan diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam pandangan Islam, uruf dapat dijadikan landasan hukum karena ia mempresentasikan praktik yang sudah menyatu dalam budaya masyarakat selama tidak melanggar ketentuan agama. Uruf memiliki fungsi penting dalam hukum Islam karena membantu menyesuaikan penerapan hukum dengan konteks sosial masyarakat. Dalam praktik hukum kontemporer, uruf berperan sebagai jembatan antara ketentuan syariat dan realitas yang berkembang di lapangan. Contohnya uruf adalah transaksi jual beli tanpa pengucapan ijab qabul secara verbal tetapi dipahami sebagai kesepakatan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Yang kedua adalah pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah bentuk kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan atau melarangnya, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah mursalah menjadi dasar pertimbangan hukum terutama pada persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ulama membolehkannya selama nilai kemaslahatan tersebut nyata, tidak bertentangan dengan syariat, dan membawa manfaat bagi umat. Contohnya maslahah mursalah adalah pembukuan Al-Quran pada masa Abu Bakar, pendirian lembaga penjara, kebijakan merenggangkan soft saat pandemi. Yang ketiga adalah dalil-dalil yang mendasari uruf dan maslahah mursalah. Landasan penggunaan uruf adalah kesepakatan utama bahwa adat yang baik dan tidak bertentangan nas dapat dijadikan acuan hukum, sementara maslahah mursalah didasarkan pada konsep maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan pokok syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia. Yang keempat adalah penerapan. Uruf, menurut Umar bin Khattab, menetapkan talak 3 pada ucapan sekaligus karena menyesuaikan kebiasaan masyarakat. Maslahah mursalah, kebijakan darurat dalam hukum pidana pencurian, pengelolaan administrasi negara, pengaturan ibadah di masa wabah. Dapat kita simpulkan bahwa uruf dan maslahah mursalah merupakan dua konsep metodologis penting dalam usul fiqh yang memberi ruang bagi perkembangan hukum Islam agar tetap relevan dan kontekstual. Kedua konsep ini memastikan bahwa hukum Islam tidak terlepas dari realitas sosial sekaligus tetap berpegang pada prinsip maqasid syariah. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.